Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pimpinan beserta segenap anggota Komisi 3 yang saya hormati, calon Hakim Agung Pak Anas Mustaqim yang saya hormati. Saya sebelum mendengarkan paparan Bapak tadi, saya juga mencermati apa yang menjadi kiprah dan profil Bapak terkait dengan Hakim Agung ini. Terakhir kalau tidak salah atau mungkin sekarang masih di Hakim Pengawas ya Pak, di Mahkamah Agung. Nah terkait dengan itu Pak, mungkin saya tidak mendalami terkait dengan makalahnya karena sudah loud and clear begitu ya, tapi saya ingin mendalami beberapa hal. Pertama Pak, bahwa di dalam penegakan hukum, khususnya di dalam penjatuhan hukuman pidana, baik di Indonesia maupun di negara lain, kadang-kadang ada putusan yang kemudian salah di dalam memberikan vonis. Artinya apa? Beberapa hal terjadi putusan yang kemudian menghukum orang yang tidak bersalah. Nah ini yang ingin saya mintakan pendapat Bapak. Jika putusan ini kemudian na'udzubillahi min dzalik, kemudian terjadi pada saat Bapak menjadi hakim, kemudian terjadi wrongful conviction, apa yang akan dilakukan Bapak setelah terungkap bahwa putusan itu ternyata salah? Itu yang ingin saya sampaikan ke Bapak, yang saya mohonkan pendapat Bapak. Kemudian juga menurut Bapak, ketika penjatuhan hukuman yang salah atau orang yang tidak bersalah kemudian dijatuhi hukuman ini, apa perlindungan hukum yang harus kita lakukan kepada korban ini di dalam konteks hadirnya keadilan di negara kita ini? Itu satu. Kedua Pak, untuk menjadi Hakim Agung tentu integritas menjadi satu hal yang fundamental yang harus dimiliki oleh calon hakim. Tidak kita tutupi, tidak kita pungkirin bahwa beberapa kasus belakangan ini wajah Mahkamah Agung kita juga tercederai oleh persoalan integritas yang kemudian mengakibatkan adanya beberapa hakim, oknum hakim agung dan juga pegawai Hakim Agung yang kena OTT KPK. Nah, karena saya melihat profil Pak Anas ini juga sudah cukup lama di lingkup peradilan dan mungkin sudah di MA, apa yang sebetulnya terjadi di MK ini Pak? Apa yang kemudian membuat itu terjadi? Dan kira-kira jika Bapak nanti terpilih menjadi Hakim Agung, apa yang akan Bapak lakukan untuk juga menyempurnakan atau memperbaiki bahkan mencegah peristiwa-peristiwa serupa terjadi di kemudian hari. Karena kasus belakangan ini bukan juga kasus pertama ya Pak ya, ada beberapa kasus yang hampir serupa yang berujung kepada OTT KPK di Mahkamah Agung. Tentu ini sangat apa ya, sangat menyedihkan kita karena wajah benteng terakhir peradilan kita ini sangat dipertaruhkan di dalam trust publik. Nah kemudian yang ketiga Pak, bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa di Mahkamah Agung itu ada yang berpendapat bahwa belum memiliki lembaga pengawas yang sepadan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sendiri. Sementara kita tahu bahwa KY atau Komisi Yudisial hanya diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terkait dengan soal etika, perilaku gitu ya, serta dan MK ini juga tidak punya pengawasan yang sifatnya teknis yudisial gitu. Nah, sementara kita melihat bahwa MK saat ini hanya mengandalkan pengawasan dari pihak internal saja gitu. Padahal pengawasan ini menjadi fundamental buat Mahkamah Agung yang beberapa kali ini kemudian ada perilaku-perilaku oknumnya kemudian yang menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, kembali lagi yang harus kita sadari, hal-hal kecil atau hal-hal yang kemudian mencoreng wajah
potret MA itu pasti berawal dari hal-hal kecil yang sepele yang dibiarkan. Nah, artinya apa? Bahwa persoalan ini persoalan pengawasan yang tidak dilakukan, meskipun punya internal. Terbukti bahwa pengawasan yang dilakukan tidak bisa kemudian membendung perilaku-perilaku menyimpang dari oknum-oknum yang di sana. Nah, karena Bapak juga hakim pengawas, Pak, mudah-mudahan Bapak juga punya pendapat ataupun konsep yang jitu, bagaimana kemudian melakukan pengawasan yang baik. Dan saya juga ingin tanya, apakah Bapak setuju dengan pendapat bahwa Mahkamah Agung perlu pengawasan yang lebih sepadan dengan tupoksi MA itu sendiri? Dan yang terakhir tentu Pak, ini hal yang klise tapi penting saya juga tanyakan Bapak, bahwa tidak dipungkiri bahwa di masyarakat mafia hukum, mafia peradilan itu masih ada gitu. Saya ingin bertanya dengan Bapak, selama di dalam praktek pengadilan ini, apakah Bapak percaya bahwa masih ada jual beli perkara di lingkup peradilan kita ini? Nah, kenapa saya katakan? Karena ini juga menjadi penting sehingga potret peradilan kita ini ketika Bapak menjadi hakim agung nanti harus menjadi salah satu sosok yang mampu untuk membuat terobosan, yang mampu untuk membuat perbaikan terkait dengan tujuan dari Mahkamah Agung sendiri, kita semuanya untuk menghadirkan peradilan yang agung. Demikian pimpinan, terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.